Salam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat menjalani hidup meski kita masih berada dalam situasi yang tidak mudah menghadapi pandemi COVID-19. Kita melihat banyak hal yang kemudian merubah gaya hidup kita, cara berelasi kita, beribadah kita, bahkan juga anak-anak dalam bersekolah. Bapak Ibu saudara-saudara, di saat saudara-saudara kita umat muslim merayakan Idul Fitri, kita juga melihat perubahan-perubahan karena diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita tidak sendirian menghadapi ini. Kita sama-sama menderita dan kita sama-sama juga melakukan perubahan-perubahan yang tentunya semua itu untuk terus menyemangati kita agar dapat menghadirkan cinta kasih di kehidupan kita. Hari-hari ini kita menyambut perayaan Pentakosta. Jika kemarin Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, perayaan Pentakosta kita rayakan sebagai perayaan yang menyadarkan, mengingatkan kita bahwa sebagai umat yang percaya, kita mendapatkan daya hidup, penyertaan Roh Kudus. Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menghayati sabda yang tertulis di Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 13 akan saya ulangi lagi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara, kata kebenaran yang tertulis di Injil Yohanes pasal 16 ini kita kenal dengan penulisan kata aletheia. Kalau saya memaknai kata aletheia yang diterjemahkan di sini kebenaran, saya maknainya sebagai sesuatu yang telah disingkapkan oleh Allah. Sehingga jika sebelum disingkapkan itu masih tersembunyi, sangat sulit untuk kita memahami, untuk kita mengenali. Nah, ketika Tuhan berkenan menghadirkan dirinya, Tuhan sebenarnya berkenan juga menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu kepada kita. Sehingga melalui karya-karya Tuhan Yesus, kita dapat mengenali dan juga kita dipanggil
untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita, mewujud nyatakan kebaikan-kebaikan dan cinta kasih Allah. Bukan berarti kemudian seakan-akan Allah yang misteri itu kemudian tidak lagi menjadi misteri. Tetap Allah yang telah menyingkapkan dirinya adalah Allah yang misteri. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menghayati ketika Allah sudah berkenan memperkenalkan dirinya, menyingkap sehingga akhirnya tidak ada yang tersembunyi, atau yang tersembunyi kemudian dapat kita kenali, yaitu adalah cinta kasih Allah yang membuat kita berpengharapan, yang membuat kita untuk hidup dan menghidupi kehidupan itu dengan cinta kasih Tuhan. Nah, ini yang seharusnya kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersedia dituntun dalam kebenaran itu, masuk dalam cinta kasih Allah yang telah diperlihatkan kepada kita dan bahkan telah dihadirkan kepada kita. Jadi kita pun saat ini seharusnya hidup dalam apa yang sudah tersingkap ini. Kehidupan cinta kasih adalah pilihan kita. Karena itu juga yang telah dipilih oleh Allah untuk menghidupi kita, untuk membuat kita berdaya. Berdaya untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan. Kita harus dan terus mempraktekkan ini. Terlebih lagi di situasi, di saat seperti ini. Cinta kasih Allah terus diperlihatkan kepada kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bersyukur, berbahagia kita karena Allah telah berkenan menghadirkan dirinya dan dapat kita kenali. Allah yang dapat kita kenali melalui karya-karyanya ini, marilah juga kita perlihatkan gaya hidup yang mempraktekkan cinta kasih Allah. Dan terus kita akan menggumuli bahwa Allah juga adalah misteri bagi kehidupan kita semua. Misteri yang membawa kita untuk terus berani dan memilih mempraktekkan cinta kasih Tuhan. Hidup yang telah tersingkap. Hidup yang telah dibalut kembali dalam cinta kasih. Inilah yang kita hidupi. Terus bersemangat karena daya hidup telah kita terima. Mari kita memberi diri untuk terus dituntun berjalan dalam kebenaran yang telah disingkapkan oleh Allah ini, menghadirkan daya hidup bagi kita dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang telah berkenan memperkenalkan, menghadirkan cinta kasih Tuhan di kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami dapat melihat, mengenali, dan mempercayai. Kami pun memberi diri untuk kami dituntun oleh kebenaran ini, menuju dan mempraktekkan hidup di dalam cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan perlihatkan kepada kami. Terlebih lagi di situasi seperti ini, kiranya kami mampu menghidupi kehidupan yang telah tersingkap, kehidupan yang telah dibalut kembali oleh cinta kasih Tuhan. Kami memohon penyertaan Roh Kudus menaungi, menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.